Karena gue jamin, lu pasti berubah, oke? Setelah lu dengerin saran gue tadi dan lu lakuin ya, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, lu bakalan berubah, gue jamin. Halo semuanya, balik lagi di Pivot. Nah, jadi video kali ini kita akan ngebahas ya. Jadi sebenarnya ini kocak banget ya. Ini gue juga heran ya. Kenapa genetik orang-orang Indo nih kayaknya badannya kurus ya? Badan kurus, motor goblok, anjing, motor ada motor. Jadi kebanyakan orang-orang Indo ya genetiknya tuh gitu. Jadi kalau dia kurus ya kan, tapi pipinya tuh kembung ya kan, bengkak kayak orang gendut ya. Kayak gue ini ya, genetik gue kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau gue makan, kalau gue menggendut ya, yang disimpan tuh bukan di perut duluan, di pipi duluan pak, baru di perut. Makanya gue aneh, padahal gue punya six pack gitu ya. Kalau misalnya gue kadar lemaknya agak tinggi ya, 16% gitu atau 15% ya, gue punya six pack, tapi muka gue kayak orang gendut ya. Sama nih sama temen kita yang lagi nanya ya di DM ya. Jadi dia nanya, bang muka saya kayak orang gemuk tapi badan kurus, mau gym or diet, pengen ngecilin muka tapi takut makin kurus badannya. Jadi contohnya lu lihat video gue short yang ini ya, itu tuh banyak banget yang view. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin karena orang-orang Indonesia tuh genetiknya kayak gitu ya rata-rata ya. Rata-rata mereka ibaratnya pengen ngecilin pipi ya, tapi mereka kurus ya. Kalau dia misalnya diet, ya makin kurus ya. Kayak tulang belulang jadinya ya kan. Makanya mereka mungkin takut diet ya kan. Jadi biar aja pipi kembung gitu ya jalan. Jadi gini, pertama-tama kita harus pahamin dulu ya. Pertama-tama kita harus pahamin bahwa genetik orang-orang tuh beda-beda. Ya, kayak gue misalnya, kayak gue dan teman gue ini ya yang nanya di DM ya. Mereka biasanya kalau mereka itu nyimpan lemak, itu biasanya mungkin di pipi duluan. Habis itu baru di tangan, di lain-lain, di perut segala macam ya. Jadi makanya ada fenomena orang tuh kurus tapi pipinya tembem. Oke? Itu satu pertama. Kedua, kalau kita perhatiin ya, bodybuilder ya. Kalau lu misalnya perhatiin bodybuilder yang mau kontes, mereka tuh pipinya kayak tengkorak, tau gak lu? Kurus banget ya kan? Tapi badannya kering banget. Itu kenapa? Karena pertama itu kadar lemaknya rendah banget, itu 5-9% tuh kadar lemaknya ya. Ini gue kasih contoh nih ya, kadar lemak bodybuilder yang rendah banget nih ya, mukanya kayak gimana ya, dan badannya gimana. Nah jadi mereka itu adalah kadar lemaknya udah dikit, itu pertama. Kedua, nah, ini hal penting nih ya, itu biasanya kita nge-retain water ya, kita nyimpan air. Jadi biasanya kalau orang-orang pada umumnya, orang-orang biasa ya, kita kan biasanya makan Indomie, makan apa lagi, makan snack segala macam ya kan, karbohidratnya itu kan tinggi banget ya, dan kita biasanya jarang minum air. Ketika kita jarang minum air dan kita makan Indomie kebanyakan, badan kita secara natural akan menyimpan air di kulit kita, sehingga supaya kita tuh ibaratnya nggak lemes dan kekurangan elektrolit ya, seperti apa, seperti sodium. Oke, makanya dia nyimpan sodium nih di pipi kita ya kan, makanya tembem gitu kan, kayak retaining ya, kayak retain, karena dia nge-retain water di sini, ada air di sini ya. Nah terus di badan juga yang lain segala macam. Makanya kebanyakan bodybuilder itu dia ngelakuin kayak nge-flush water ya, nge-flush air dari kulit dia supaya dia bisa kelihatan kering. Makanya sampai mukanya juga pokoknya sampai kayak tengkorak. Oke. Jadi itu yang kedua, kita bisa saja kita tuh nge-retain water karena kebiasaan kita yang makan karbohidrat tinggi tapi kita minum air tuh kurang. Respon badan kita secara natural adalah nyimpen air. Jadi gimana cara kita supaya ibaratnya ngecilin pipi yang ibaratnya kayak orang gemuk tapi badan kita kurus? Pertama-tama kita harus latihan beban ya, seperti biasa gue selalu menyarankan latihan beban. Tujuannya apa? Tujuannya supaya badan kita yang awalnya kurus mulai berisi ya, mulai berisi otot ya. Latihan beban misalnya 4-5 kali sehari ya. Kok sehari goblok, mati kali lu. Sehari 4-5 kali seminggu. Nah, lu bisa lihat di sini ya video cara latihan beban ya. Ya, full guide-nya gue udah bikin full guide-nya di sini, nanti lu bisa tonton aja. Jadi lu tinggal daftar gym, terus lu ikutin aja full guide ini. Nanti lu tonton juga video yang ini untuk memahami bagaimana kita membuat otot ya. Prinsip kita membuat otot secara maksimal, oke? Sehingga apa? Sehingga ketika lu udah nonton video ini dan ini, lu bakalan bisa ngatur program latihan lu. Ibaratnya udah gampang. Jadi tinggal daftar gym, lu lakuin gerakan-gerakan yang tadi video gue kasih tahu, udah lu bakalan ngebentuk otot dan badan lu bakalan jadi berisi kayak gue ya. Sebenarnya kan gue juga gue latihannya cuma itu doang ya, yang seperti di video gue tunjukin ya, oke? Nah itu pertama tuh, kita harus rajin latihan beban ya. Yang kedua, kita harus atur pola diet kita ya. Kita harus tadi yang awalnya kita ibaratnya kebanyakan makan karbohidrat dan kita kurang minum air aja banyakin ya, supaya ibaratnya badan kita nggak takut lagi, sehingga badan kita nggak nge-retain water lagi, nggak nyimpen air lagi di kulit kita, karena kita udah terbiasa dengan minum air yang banyak. Kalau kita udah misalnya seminggu kita udah sering minum air yang banyak, badan kita akan ibaratnya oh ya udah nggak usah nyimpen air lagi di kulit, ini orang sering kok minumnya gitu. Jadi kita bakalan nggak nyimpen air di kulit kita lagi, oke? Nah kalau misalnya lu nggak mau ribet ya,
Misalnya mau bingung diet apa, lu bisa coba aja diet carnivore diet ya. Diet yang gue lakuin selama 3 tahun ya. Diet yang bisa nge-maintain badan gue dari 2 tahun lalu kayak gini terus ya. Jadi lu bisa cek dietnya, lu bisa tonton nanti di link ya, di link deskripsi. Gue kasih tahu linknya di deskripsi. Jadi lu bisa cari aja video yang gambarnya kayak gini ya. Jadi lu bakalan dengan mudah ya, dengan mudah membuat otot dan mempertahankan six pack lu. Oke, lu nggak usah ribet-ribet untuk bulking atau cutting, udah nggak usah ya. Lu latihan beban yang rajin dengan kalori yang maintenance. Tandanya apa kalori maintenance? Kita makan sampai kenyang. Tenang ya, tenang. Kalau misalnya lu mau bulking misalnya, bulkingnya 200 kalori aja ya, lu tambahin nasi gitu ya. Tambahin nasi secukupnya aja, jangan kebanyakan, oke? Udah, lu bakalan bisa ngebentuk otot dan lu bakalan hilang tuh pipi kembung kita, oke? Jadi nanti di carnivore diet itu kita 90% di piring kita tuh makannya daging semua ya, hewani semua sama lemaknya, oke? Untuk kebutuhan testosteron kita. 10%-nya ya lu tambahin nasi dikit lah, nggak masalah, oke? Minum juga air putih aja, yang mau yang dingin ya kan, terserah, mau dingin panas terserah, oke? Kalau gue pribadi sih dingin nih. Yang ketiga, tiduran cukup ya, minimal 7-8 jam, oke? Karena itu juga tidur tuh penting buat ngebantu kita supaya kita ibaratnya lebih mudah atau lebih semangat ngebentuk otot. Karena kalau kita tidur cukup ya, kemampuan badan kita untuk memproduksi testosteron tuh tinggi. Sehingga kalau testosteron kita tinggi, otot kita juga yang dibentuk bakalan lebih banyak dan lemak yang dibakar juga akan lebih banyak juga, oke? Jadi itu enaknya kalau kita tidurnya cukup. Sama jangan lupa juga jemuran ya. Jemuran tuh juga ngebantu kita ngeboost testosteron kita. Jangan pakai sunscreen ya. Tapi ingat kalau kita jemuran ya, kalau kita jemuran, makanan kita harus kita ubah dulu supaya kulit kita pas kena sinar matahari jadinya sehat ya, bukan kebakar, oke? Nah, yang terakhir, ingat ya, yang terakhir. Kalau lu udah berubah, kalau udah lebih ganteng ya, lu jangan lupa kirim testimoni lu di email gue ya. Email gue itu adalah pvfit96@gmail.com. Jadi lu kirim, kenapa gue minta lu kirim? Karena gue jamin lu pasti berubah, oke? Setelah lu dengerin saran gue tadi dan lu lakuin ya, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, lu bakalan berubah, gue jamin. Dan gue cuma minta satu, oke? Gue cuma minta satu, lu nanti foto ya, foto before-nya, harus foto before. Nanti lu lakuin apa yang gue udah saranin ya, dengan disiplin, oke? Disiplin. Setelah itu, lu kirim afternya, oke, kirim ke email gue tadi ya. Karena buat apa ya? Gue buat kumpulin testimoni ya. Karena udah banyak banget sebenarnya testimoni lain, tapi gue masih butuh lagi nih testimoni yang lain. Oke, segitu aja video dari gue ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang udah nungguin video ini, jadi semoga membantu ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman video ini masih kurang jelas, langsung aja komen di kolom komen ya. Pertanyaan apa yang teman-teman masih ada di pikiran teman-teman. Oke, langsung jawab aja. Atau misalnya teman-teman punya pendapat lain ya kan, gimana caranya ngecilin pipi ya kan? Mau dengan cara lain, langsung bisa aja teman-teman komen di kolom komen. Oke. Jadi segitu aja video dari gua. Semoga membantu, semoga bermanfaat juga. Semoga teman-teman yang pipinya itu awalnya tembem bisa hilang lagi pipi tembemnya ya, bisa hilang, maksudnya bisa bagus ya kan, bisa enak, jadi lebih ganteng ya kan, sehingga apa? Sehingga cewek-cewek gampang ya, gampang, cewek mah langsung basah. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat, see you next video, bye bye.